Deretan kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia. 24 Juli 1992, pesawat Mandala Airlines penerbangan 660 menabrak Bukit Inahau saat akan mendarat di Bandar Udara Pattimura, Ambon. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 70 orang tewas. Mandala Airlines penerbangan 660 adalah penerbangan penumpang berjadwal pada tanggal 24 Juli 1992 yang jatuh di Indonesia di sebuah gunung di Pulau Ambon. Karena mencoba untuk mendarat di Bandar Udara Pattimura, pada saat itu kondisi badai yang parah, kesalahan pilot dan perubahan arah angin disalahkan atas kejadian itu. Pesawatnya adalah Vickers Vixown 816 dengan nomor seri 434 yang dibangun di Bandar Udara Harn di Inggris dan pertama kali terbang pada tanggal 8 Juni 1959. Hal tersebut baru dikirim pada tanggal 17 Juni 1959 untuk Trans Australia Airlines dengan nama MC Dow Stewart, penjelajah Australia. Pesawat ini dibeli pada tahun 1986 oleh Mandala Airlines dengan registrasi PKRVU dengan nama NEAS. 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 152 jurusan Jakarta Medan jatuh di Desa Buah Nabar, Sumatera Utara. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 234 orang tewas. Pesawat dengan nomor penerbangan GA152 itu mengangkut 222 penumpang dan 12 awak pesawat yang dilaporkan jatuh terbakar pada pukul 13.18 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan meninggal dunia. Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Supandi, mengatakan pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Rahmo Wiyogo meninggalkan Bandara Cengkareng pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat A300B4 yang diterima Garuda pada 17 November 1982 dengan nomor registrasi PK dari GAI tersebut dijadwalkan tiba di Bandar Udara Polonia pada pukul 13.58 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum terjadi kecelakaan, kontak terakhir dari pilot yang diterima oleh petugas bandara sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia Barat dengan posisi pesawat menuju ke arah Bandara Polonia. Selanjutnya, pesawat itu tidak terlihat lagi dari radar. Direktur Utama Garuda Indonesia, Supandi, memberikan keterangan pers di Gedung Operasi Garuda Cengkareng, Jakarta, terkait dengan jatuhnya pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A300B4 di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 26 September 1997. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Darmadi, mengatakan lokasi jatuhnya pesawat berada di tanah datar dan sedikit berbukit di dekat perkampungan. Kecelakaan ini tercatat sebagai kecelakaan pesawat dengan jumlah korban jiwa terbanyak di Indonesia hingga saat ini. 30 November 2004, pesawat Lion Air penerbangan 538 yang berangkat dari Jakarta tergelincir saat mendarat di Bandar Udara Adi Sumarmo, Surakarta. Dalam kecelakaan tersebut, 26 penumpang tewas dan 142 lainnya mengalami luka. Badan pesawat menghantam pagar makam dan menubruk sejumlah makam. Badan pesawat pun terbelah menjadi dua, sementara bagian bawah dari tengah hingga depan hancur. Menurut penuturan warga setempat, mereka mendengar suara dentuman yang bersamaan dengan bunyi petir saat pesawat tersebut jatuh. Tergelincir di sebuah barat landasan pacu Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan ini, sedikitnya 23 orang tewas termasuk kopilot Stephen L. dan mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR Kiai Haji Yusuf Muhammad, serta 61 orang lainnya mengalami luka-luka. Pesawat Lion Air MD-82 yang mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sumarmo dalam kondisi layak terbang. Menurut dia, kecelakaan tersebut karena faktor cuaca yang buruk saat pesawat dalam posisi mendarat. Pesawat Mandala Airlines penerbangan RI-091 gagal lepas landas dari Bandara Polonia, Medan. Pesawat yang dijadwalkan menuju Jakarta tersebut menerobos pagar bandara dan menabrak perumahan penduduk di Jalan Jamin Ginting, Medan. Sebanyak 100 penumpang pesawat tewas, hanya 17 yang selamat.
Sementara korban dari masyarakat disebut 41 orang dinyatakan tewas. Pesawat berjenis Boeing 737-200 itu jatuh ke pemukiman warga dan meledak di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan, Kota Medan. Tak hanya kru dan penumpang yang tewas, tapi juga warga sekitar. Para korban dari warga sekitar terdiri dari penghuni rumah, pemilik warung, pengayuh becak, serta pejalan kaki. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Mandala Air 091 mengangkut 117 orang terdiri dari 112 penumpang dan 5 orang kru. Tercatat 149 orang tewas dalam kejadian ini. 149 orang yang tewas termasuk 95 penumpang, 5 awak, serta 49 warga yang berada di lokasi kejadian. Sementara 17 penumpang dinyatakan selamat dengan 15 orang mengalami luka serius. Ke-17 penumpang tersebut duduk di kursi depan. Selain 9 warga yang meninggal dunia, 26 warga lain mengalami luka serius namun tidak dapat tertolong. 1 Januari 2007, pesawat Adam Air penerbangan 574 jurusan Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar dan masuk ke kedalaman lebih dari 2000 meter. Sebanyak 102 penumpang dan awak pesawat tak dapat terselamatkan. Pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar. Sebanyak 96 penumpang dan kru pesawat menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan ini. Dengan Kapten Pilot Refri A. Widodo dan Kopilot Yoga berangkat dari Surabaya pukul 12.59. Pesawat sedianya akan sampai di Manado pada pukul 16.14 WITA. Akan tetapi 1 jam 7 menit setelah terbang, pesawat putus kontak dengan Radar Air Traffic Center atau ATC Bandara Makassar, Sulawesi Selatan. Akhir dari pembajakan 8 hari pesawat Indiana Airlines, kondisi pesawat Direktur Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Adam Air Kapten Hartono menjelaskan, sebelum berangkat kondisi pesawat dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan sama sekali. Pesawat Boeing 737-400 buatan tahun 1990 itu melakukan pemeriksaan C-check terakhir pada Desember 2005. Pesawat tersebut sudah terbang selama 45.371 jam dengan 26.725 kali pendaratan. Sementara sertifikat kelayakan pesawat tersebut akan habis pada 17 Januari 2007. Pesawat tersebut mengangkut 96 penumpang yang terdiri dari 85 orang dewasa, 7 anak-anak dan 4 bayi, sedangkan kru pesawat berjumlah 4 orang, yakni Velawati, Nining, Dina, dan Rati. Hartono menjelaskan saat terbang berat kargo yang diangkut pesawat tersebut seberat 55,5 ton dengan kapasitas bahan bakar cukup untuk penerbangan selama 4 jam 10 menit. Upaya pencarian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi untuk mengerahkan semua kemampuan pemerintah tanpa batasan waktu demi menemukan pesawat Adam Air. Serpihan pesawat atau potongan ekor baru ditemukan setelah 11 hari pencarian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan pihak Adam Air, dari 40 barang yang ditemukan hanya 27 item yang merupakan bagian pesawat Adam Air. Kotak hitam juga berhasil ditemukan pada hari ke-25 pencarian. 28 Desember 2014, pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KZ8591 yang terbang dari Surabaya ke Singapura mengalami kecelakaan. Puing-puing pesawat dan tubuh manusia ditemukan 2 hari berselang. Sebanyak 162 penumpang dan awak pesawat dinyatakan tewas. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan hasil investigasi mengenai bagian Rudder Travel Limiter pada bagian ekor pesawat rusak dan pilot menanggapinya dengan kesalahan fatal. Pesawat ini terbang dari Surabaya menuju Singapura pada Minggu pagi 28 Desember 2014 pada pukul 5.36 waktu Indonesia Barat. Dengan mengikuti jalur yang biasa yaitu M635, pesawat Air Asia berjenis A320-200 tersebut dikemudikan oleh pilot Irianto dan kopilot Remy Emmanuel Plessel. Saat itu pilot meminta menghindar ke arah kiri dan meminta izin untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki dari 32.000 kaki. Permintaan untuk menghindar ke kiri disetujui ATC, tetapi untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki belum disetujui. Kontak terakhir terpantau di antara Pulau Belitung dan Pulau Kalimantan pukul 6.17. Pesawat hanya tinggal sinyal di radar ATC.
Pesawat AirAsia KZ8501 ini membawa 155 penumpang yang terdiri atas 138 penumpang dewasa, 16 anak-anak dan 1 bayi. Pesawat ini diketahui hilang kontak dengan pemandu lalu lintas udara pada pukul 6.18. Sebelumnya pesawat dijadwalkan tiba di Singapura pada pukul 6.57 WIB. Operasi pencarian untuk memastikan keberadaan pesawat tersebut, pemerintah melakukan operasi pencarian besar-besaran setelah pesawat hilang kontak. Armada pencarian saat itu adalah sebagai berikut: 2 unit pesawat CN-235, 1 unit kapal penyapu ranjau TNI Angkatan Laut, 8 kapal perang RI TNI Angkatan Laut, kapal KN-224, 12 vessel boat dan puluhan kapal kecil atau Basarnas, 2 unit Hercules dan 2 unit helikopter Super Puma, 1 unit Boeing Patroli Maritis atau TNI Angkatan Udara. Selain itu, pencarian ini juga melibatkan BPPT dalam pergerakan kapal riset untuk memetakan kondisi dasar laut. Para nelayan di wilayah Belitung Timur juga terlibat untuk membantu pencarian serpihan pesawat atau barang milik penumpang. Hasil investigasi tersebut dilakukan setelah kotak hitam pesawat yang jatuh ditemukan di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Pilot mendeteksi gangguan melalui tanda peringatan gangguan terjadi pada sistem Radar Travel Limiter atau RTL yang terletak di bagian ekor pesawat. Pilot mengatasi gangguan itu dengan mengikuti prosedur dalam elektronik atau ICAM. 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air JT610 yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang jatuh di area perairan Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 189 orang penumpang tewas. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Pesawat Lion Air JT610 lepas landas pada pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat. Namun 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 6.33 waktu Indonesia Barat. Tim penyelam dari Polisi Air Mabes Polri sedang bersiap melakukan penyelaman dalam proses pencarian pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Sistem operasi pesawat tersebut bermasalah, namun pihak maskapai menegaskan bahwa masalah tersebut telah dibenahi sebelum pesawat kembali beroperasi. Masalah teknis yang dialami pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 dalam penerbangan rute Denpasar Jakarta, kerusakan itu ditemukan kurang dari 10 jam sebelum penerbangan pesawat yang sama.